perjalanan setahun ini kita bisa meyakinkan teman-teman kita untuk melakukan vaksinasi. Kemudian pertanyaan beliau nomor 7 terkait hoax. Pimpinan, Silakan pendalaman dikit. Iya, Pak Menteri, bisa Pak Menteri sampaikan bagaimana cara meyakinkan kepada masyarakat? Sedangkan masyarakat kan tahu sendiri bahwa banyak pro kontra yang ada di sana. Sedangkan kita kalau misalnya mau meyakinkan berarti ada sosialisasi di situ. Sedangkan kita kemarin untuk sosialisasi ini tidak ada sama sekali. Ya kan? Bagaimana kita cara meyakinkan masyarakat itu siap secara mentalnya untuk menerima vaksin ini? Karena kita tahu bahwa tidak bisa serta-merta untuk kita bisa meyakinkan itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Wan. Jadi memang sosialisasi untuk nakes, target kami yang pertama adalah tenaga kerja kesehatan. Itu sudah dilakukan oleh timnya kami. Para dirjen ini mungkin udah berapa ribu atau berapa puluh ribu tenaga kerja kesehatan kita sosialisasikan dengan Zoom, baik yang itu nakes maupun juga itu vaksinatornya. Dan diharapkan kalau nakesnya sudah bersedia untuk disuntik, nanti kami akan meminta mereka untuk mensosialisasikan ke seluruh rakyat di sekitar daerah di mana nakes-nakes ini berada. Jadi memang strateginya kami konsentrasi ke nakesnya dulu, Bapak Ibu. Kemudian nakesnya ini di seluruh Indonesia, begitu mereka sudah divaksin, akan menjadi pilar sosialisasi kita untuk ke masyarakat di sekitar para nakes tersebut. Kemudian banyak hoaks terkait vaksinasi COVID-19, bagaimana kita menjawab hoaks tersebut. Kami sudah melakukan juga series dengan ahli-ahli vaksin, supaya mereka juga bisa kami tangkap, masukkan di media sosial, dan kami sebarkan, bekerja sama dengan Kempon Info juga dengan KCPPN. Ya, Dedi. Pimpinan. Silakan Bu Wulan. Ya, terima kasih. Rasanya kok jawabannya Pak Menteri nggak mantep gitu ya Pak Menteri ya. Nggak, maksudnya gini loh. Tadi Pak Menteri sampaikan bahwa apabila sosialisasi ini sudah, terus kemudian mereka merasa kalau mau dilaksanakan vaksin baru kemudian disuntikan, kemudian mereka memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Bahasa kalau mau gitu loh. Jadi bagaimana kita meyakinkan mereka? Karena ini kan butuh keyakinan gitu kan. Nah, apalagi kita tahu bahwa nakes ini kan garda terdepan di kita. Nah, kalau misalnya mereka nggak yakin atau apa, itu kan juga akan mempengaruhi secara psikologinya juga gitu kan. Jadi tolong memberikan jawaban yang mantap kepada kita semuanya juga. Ini juga mungkin bisa dilihat oleh masyarakat luas juga dari jawaban Pak Menteri juga gitu. Terima kasih. Bu Ketua, sedikit. Iya. Setelah Pak Ansari. Silakan dari meja pimpinan dulu. Dikit. Silakan Pak Ansori. Nambahkan aja apa yang ditanyakan oleh Bu Wulan. Kalau bisa Pak Menteri dengan Wamen juga habis rapat ini konferensi pers, tidak ada ancaman dan tidak ada denda 5 juta gitu. Itu tolong dihapus image itu di tengah masyarakat gitu. Sebab gini, kalaupun dia didenda, toh dia tidak disuntik juga gitu. Kan tujuannya kan agar mereka mau kan. Padahal sebenarnya kan kalau vaksin ini bagus, ya kalau bagus vaksin, akan dicari orang, bahkan berapapun harganya. Tapi kalau vaksin tidak bagus, gratis pun orang nggak mau gitu. Nah ini kan kerja kita sama-sama ini, Bapak dengan komisi ini, bagaimana menyadarkan masyarakat gitu ya, dan mensosialisasikannya gitu ya. Sebenarnya ini kan sudah terjadi ya. Sebenarnya tunggu uji klinis ya, ditunggu juga, paling mungkin beberapa minggu lagi gitu ya, biar tidak ada kontra-kontra di tengah masyarakat gitu. Begitu juga yang dari Badan POM, jangan dipaksa-paksa. Ini juga tidak gentlewoman ini. Ini kan ibu kan kalau laki-laki gentleman kan, ibu tidak gentlewoman gitu. Bu Feni itu tidak gentlewoman. Ibu tidak bersuara. Tunggu kami yang menentukan kapan vaksinasi, bukan Kemenkes. Bukan Kemenkes yang menentukan. Ibu yang menentukan gitu. Ini tanggal 13 vaksinasi gitu. Ibu baru mengeluarkan ini, IUA. Kan dipaksa ibu. Ini kita bersuara ini.
Kalau seandainya tidak seperti ini, Bapak tidak perlu repot-repot, Pak. Diterima masyarakat semua ini. Ini Ibu dipaksa, Ibu nggak bersuara, Ibu. Diam aja gitu. Makanya saya nggak bilang, Ibu itu tidak gentlewoman. Tanggal 13, nah, dari waktu itu sebelumnya Pak Terawan dan lain-lain. Badan POM akan mengeluarkan gitu. Ini ancaman. Ibu punya hak kok. Ini juga Bapak honesty ini. Ngikut ngekor aja gitu. Padahal Bapak yang uji klinis gitu. Bilang aja berkomentar Bapak. Sebelum kami uji klinis tidak ada vaksinasi gitu. Bapak Ibu juga gitu. Sebenarnya kalau ini kan nggak ada. Sebenarnya Bapak tenang-tenang aja Pak kalau udah kita ngikuti alur yang sama gitu ya. Kita udah 20 tahun di sini Pak. Bukan hanya vaksin ini aja gitu. Ikutilah alur. Ikuti alur. Ini belum apa-apa tanggal 13 vaksinasi presiden gitu. Ibu dipaksa. Awalnya harus Ibu pengen komentar dong. Saya yang mengeluarkan UA belum. Kan Ibu udah 2 kali paparan di sini bahwa Ibu 15 hari atau sebulan lagi baru keluar gitu. Dari mana Ibu dipaksa-paksa tanggal udah ini. Sudah Ibu langsung mengeluarkan UA itu gitu. Ancaman buat Ibu itu. Ibu diancam. Secara ya saya sebelum ini saya respect sama Ibu. Waktu itu Panglima Besar TNI mengumumkan bahwa ada obat COVID gitu ya. Ibu berkomentar, tunggu kami yang memegang lisensinya gitu, dan Ibu tidak mengeluarkan itu. Ibu gentlewoman gitu. Tapi kalau soal yang ini Bu, vaksinasi Ibu tidak gentlewoman. Saya tidak respect dengan Ibu masalah ini. Bisa Ibu, bukan Kemenkes yang bukan Bapak Budi Gunadi yang menentukan kita vaksinasi tanggal 13. Tapi yang menentukan vaksinasi itu Ibu dan Bapak Pak Honesty. Ini salah besar di sini gitu. Ya udahlah, kalau sekarang ini udah lewat, apalagi apa boleh buat gitu ya. Ke depan kita harus mengikuti alur ini. Ya alur. Makanya di sini masa ada ini sampai di Bapak, saya terbuka dengan Bapak Budi ya. Ada Pak Budi, dia sebelah sini Pak. Ada rumah sakit bintang 5 loh, rumah besar ya. Dokternya bilang, saya tidak mau disuntik. Rumah sakit bintang 5. Dan saya tahu dokternya, dokter senior gitu. Dan dia bilang seperti itu gitu. Karena melihat carut-marut di kita ini. Tapi kalau kita ikut alur, semuanya baik-baik, bagus-bagus seperti selama ini, nggak ada yang seperti ini gitu. Ya, tapi kita lihat nanti jawaban lah buat Bu Feni. Saya sampai sekarang Ibu, saya tidak respect dengan Ibu. Yang sebelumnya saya angkat topi dengan Ibu bisa melawan Panglima TNI. Waktu itu anggota DPR Komisi 1 di situ berkumpul Bu, di rapat itu gitu. Tapi Ibu kami yang punya lisensi dan sampai sekarang Ibu belum mengeluarkan gitu. Untuk itu ya benar ya Bu ya, belum mengeluarkan ya. Nah ini Ibu saya nggak tahu Ibu apa yang ada di hati Ibu selama seminggu kemarin. Saya berpikir itu Bu. Ini saya sebagai di sini yang biasa dengan Ibu di sini gitu ya. Mungkin yang lain-lain juga nunduk juga dari Badan POM gitu ya. Bilang dong di situ. Kita heran tanggal 13 vaksinasi gitu. Ibu yang menentukan Bu. Emergency use authorization dari kami. Uji klinis ini dari Pak Honesty kayak mengekor aja dengan BUMN gitu. Bilang Pak, kami yang uji klinis belum, tolonglah. Tunggulah seminggu 2 minggu udah ini gitu ya. Ya. Jadi tolong nanti Pak yang tadi itu kalau bisa jangan ada ancaman-ancaman ya tadi. Kasihan masyarakat kita ini gitu. Toh mereka bayar juga tetap divaksin kok. Ya istilahnya kan tujuan kita kan istilahnya agar mereka mau. Banyak cara lain selain ancaman. Ya, selain denda, selain apa gitu banyak cara kita. Masyarakat kita masyarakat ketimuran kok. Ya, temui kepala desanya, temui ketua organisasi masyarakatnya, temui ulamanya, temui tokohnya, ininya. Ya itu dan lain-lain lah. Ya, kita serahkan kepada Bapak para pejabat semua. Itu saja mungkin tambahan
Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih ke Lanjut, Bu. tahapannya ya. Kami persilakan Pak Yahya. Ya, terima kasih pimpinan. Saya kira soal sosialisasi ini masalah yang sangat penting dan sangat serius. Saya menduga tanpa sosialisasi yang masif dan efektif, vaksinasi tidak akan berhasil. Apalagi di era medsos sekarang ini. Ada dua data yang ingin saya ketengahkan di sini. Pertama, survei SMRC pada pertengahan Desember yang lalu mengatakan ada 37% masyarakat kita yang menolak untuk divaksin. 37% ini bukan angka yang kecil. Angka yang sangat besar kalau dikalikan 270 juta rakyat Indonesia. Yang kedua, survei yang dilakukan oleh Kemenkes sendiri. Ada 7% yang menolak, ada 27% yang ragu untuk menerima vaksin. Dan urutan yang pertama, sekitar 53% mengatakan kenapa menolak vaksin karena ragu terhadap keamanan vaksinnya. Baru selebihnya adalah yang lain. Oleh karena itu maka menurut saya tidak cukup kalau Pak Menteri hanya mengandalkan kepada pilar nakes sebagai juru bicara di masyarakat. Ini harus berjalan simultan dan disusun strategi komunikasi publik yang sangat baik. Tidak bisa. Dan saya minta suara pemerintah harus satu dalam soal ini Pak, tidak bisa bermacam-macam. Harus satu. Jangan edukasi belum dilaksanakan, sudah ada ancaman tentang sanksi, nggak bisa, itu tidak mendidik. Itu menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi dan sinkronasi di kalangan pemerintah terhadap masalah vaksin ini. Kalau ingin berhasil vaksinasi ini, maka sekali lagi harus ada satu suara di kalangan pemerintah. Kalau perlu ada jubir vaksin khusus saya kira. Ya kan? Ada jubir vaksin, yang ada adalah jubir Kemenkes kan begitu. Tapi jubir vaksin saya kira tidak ada. Saya usulkan harus ada jubir vaksin di sini. Sekali lagi, saya menggarisbawahi strategi komunikasi publik yang baik sangat menentukan berhasil tidaknya proses vaksinasi di Indonesia.